Sudah 13 tahun, 10 pelatih, ratusan juta pound, tapi satu gelar Liga Inggris pun tak kembali ke Old Trafford. Apa sebenarnya yang salah dengan Manchester United? Sejak Sir Alex Ferguson pergi pada 12 Mei 2013, Manchester United seperti kehilangan arah dan identitas yang selama lebih dari 2 dekade menjadi dasar keberhasilan mereka. Perginya Ferguson bukan hanya tentang ganti manajer, tapi juga berakhirnya sistem kepemimpinan yang menggabungkan cara bermain, pengelolaan klub, mental pemain, dan budaya juara. Selama lebih dari 1 dekade setelahnya, United terus berusaha menemukan kembali identitas itu. Hingga awal 2026, upaya tersebut belum membawa hasil terpenting, yaitu gelar juara Liga Inggris. Meski sudah beberapa kali ganti pelatih dan menghabiskan dana besar di bursa transfer, United masih terjebak dalam fase transisi yang belum selesai. Episode terbaru dari perjalanan yang penuh ketidakpastian ini adalah pemecatan Ruben Amorim pada Senin, 5 Januari 2026. Pelatih asal Portugal itu resmi dikeluarkan setelah dinilai tidak konsisten dalam kinerja di kompetisi domestik. Keputusan itu terasa aneh karena saat itu United berada di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris 2025-2026 dan masih punya peluang nyata untuk naik ke papan atas. Namun manajemen memutuskan mengganti pelatih agar bisa mencapai tingkat terbaik di akhir musim. Keputusan ini kembali menunjukkan pendekatan jangka pendek yang sering digunakan klub setelah era Ferguson. Ruben Amorim pertama kali datang ke Old Trafford pada November 2024 dengan harapan besar. Ia ditunjuk untuk menggantikan Erik ten Hag yang dipecat karena hasil buruk di Liga Inggris. Amorim dikenal sebagai pelatih muda dengan gaya sepak bola modern yang menekankan permainan agresif, intensitas tinggi, dan kerja sama tim. Reputasinya, bersama dengan pengalaman di Sporting CP, membuat banyak pihak percaya ia bisa menjadi solusi atas krisis identitas Manchester United. Namun realitas kompetisi Liga Inggris yang ketat dan tuntutan instan dari klub sebesar United membuat proses adaptasinya tidak lancar. Pada musim pertamanya, Amorim setidaknya membawa United sampai final Liga Eropa 2024. Perjalanan itu sempat mengembalikan harapan publik, namun mimpi meraih trofi Eropa kembali sirna setelah United kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di final. Di sisi lain, performa di Liga justru menjadi yang terburuk. Manchester United menyelesaikan musim 2024-2025 di peringkat ke-15 dalam klasemen akhir. Ini merupakan hasil terburuk dalam sejarah klub sejak Premier League dimulai. Hasil tersebut sangat mengguncang baik bagi Amorim maupun tim manajemen, serta memperhatikan media dan penggemar secara intens. Masuknya musim 2025-2026, performa Manchester United menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dalam 20 pertandingan Liga Inggris, Amorim membawa timnya menempati peringkat ke-6 klasemen sementara. Meski belum sepenuhnya stabil, posisi tersebut menunjukkan kemajuan dibandingkan musim sebelumnya. Namun manajemen klub tidak sabar lagi. Dalam pernyataan resmi, mereka menyatakan bahwa keputusan memecat Amorim diambil dengan berat hati demi memberikan kesempatan terbaik bagi tim untuk menempati posisi tertinggi Premier League. Pernyataan ini juga memperkuat kesan bahwa Manchester United masih terjebak dalam dilema antara membangun proyek jangka panjang dan mengejar hasil instan. Secara statistik, masa kepelatihan Amorim di Manchester United mencerminkan ketidakseimbangan yang menjadi masalah utama tim. Dari total 63 pertandingan di semua kompetisi, United meraih 25 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 23 kekalahan. Mereka mencetak 122 gol, namun juga kebobolan 114 gol. Angka ini menunjukkan rapuhnya pertahanan tim. Meski produktivitas serangan cukup tinggi, soliditas di lini belakang yang kurang mengakibatkan kehilangan poin di situasi kritis. Ketidakkonsistenan itulah yang akhirnya menjadi alasan utama Amorim harus pergi dari Old Trafford. Jika ditelusuri lebih jauh, kegagalan Amorim hanyalah bagian dari pola besar yang terjadi sejak Ferguson pensiun. David Moyes menjadi pelatih pertama yang diangkat untuk melanjutkan tongkat estafet. Namun tekanan besar dan hasil yang jauh dari ekspektasi membuatnya hanya bertahan singkat. Ryan Giggs kemudian ditunjuk sebagai pelatih sementara untuk menjaga stabilitas sambil menunggu pelatih baru. Setelah itu, Manchester United beralih ke Louis van Gaal, pelatih berpengalaman asal Belanda yang berhasil mempersembahkan gelar Piala FA. Meski demikian, gaya bermain yang terlalu defensif dan membosankan membuat Van Gaal tidak bertahan lama. Jose Mourinho datang dengan reputasi sebagai pelatih juara. Di bawah bimbingannya, Manchester United pernah meraih trofi Liga Eropa dan Piala Liga, memberikan harapan kembalinya mental juara ke Old Trafford.
Namun konflik di dalam tim, hubungan yang memburuk dengan sejumlah pemain, serta performa di liga yang tidak konsisten membuat masa jabatan Mourinho berakhir dengan pemecatan. Setelah itu, Gunnar Solskjaer ditunjuk dengan harapan bisa memulihkan identitas klub dan suasana positif di ruang ganti. Solskjaer berhasil memperbaiki atmosfer tim dan membawa United finish sebagai runner-up liga. Namun, kegagalan meraih gelar Liga Inggris membuatnya tak terlepas dari nasib yang sama. Ralf Rangnick hadir sebagai manajer sementara dengan tugas memperbaiki fondasi klub secara struktural. Ia membawa konsep sepak bola modern berbasis pressing intensif. Namun masa transisi tersebut berjalan kacau dan tidak memberikan perbaikan signifikan. Erik ten Hag datang dengan reputasi sebagai pelatih disiplin dan sistematis. Meski sempat meraih trofi domestik, performa di liga yang tidak konsisten membuat posisinya kembali diujikan hingga akhirnya digantikan. Roberto Van Nistelrooy sementara mengisi posisi pelatih sebelum Ole Gunnar Solskjaer ditunjuk sebagai pelatih tetap yang kini berakhir dengan pemecatan. Dalam 13 tahun terakhir, Manchester United telah mengganti 10 pelatih dan belum pernah kembali menjuarai Liga Inggris. Klub yang dulu ditakuti lawan kini lebih sering dilihat sebagai proyek besar yang tak kunjung selesai. Pemain datang dan pergi, pelatih berganti-ganti. Namun, bayangan kejayaan era Ferguson masih terlalu besar untuk dihindari. Di tengah situasi suram tim senior, harapan secerca muncul dari Carrington. Tim U18 Manchester United di bawah asuhan Darren Fletcher, legenda klub yang kini jadi pelatih muda, menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Hingga pekan pertama Januari 2026, Manchester United U18 mencatatkan rekor 100% kemenangan di ajang U18 Premier League North. Dari 14 pertandingan yang telah dijalani, tim ini memenangkan semua laga tanpa satupun kekalahan dan mengumpulkan 42 poin sempurna. Kinerja tim U18 juga sangat menakjubkan. Mereka mencetak rata-rata 3,8 gol per pertandingan, dengan Obi Martin menjadi top skor liga dengan 21 gol dalam 12 pertandingan. Laki mencetak 8 gol dan memberi 15 assist, sementara Mantato mencetak 10 gol dan 6. Di lini belakang, tim ini juga sangat kuat dengan 9 kali clean sheet dan hanya kebobolan 12 kali sepanjang musim. Perbandingan antara performa yang buruk dari tim senior dan dominasi tim U18 memberikan refleksi penting bagi Manchester United. Kesuksesan di masa depan mungkin tidak hanya bergantung pada transfer pemain besar atau pergantian pelatih, tetapi juga pada keberanian membangun dasar jangka panjang dengan memprioritaskan pengembangan pemain muda dan stabilitas visi klub. Di tengah situasi krisis yang terus berlanjut, performa luar biasa dari generasi muda di Carrington menjadi pengingat bahwa identitas Manchester United sebenarnya masih ada dan hanya membutuhkan ruang tumbuh yang konsisten dan berkelanjutan.